Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK YN Sultan Amai Gorontalo Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hadi Susanto. Saya guru SKI di MTS Al-Hidayah Banjar Tuban, Jawa Timur. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama RI Batch 1 tahun 2025 di LPTK YN Sultan Amai Gorontalo. Pada hari ini Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi sejarah berdirinya Daulah Umayyah mata pelajaran SKI. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita bertemu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagai bentuk awal mulainya. Mari kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti bisa lancar dan apa-apa yang kita harapkan semuanya bisa tercapai. Untuk anakku, tua kelas, silakan dipimpin untuk memulai mengawali acara pembelajaran hari ini. Silakan. Semuanya berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Anak-anakku, jadi bisa hari ini saya yakin semuanya siap ya? Siap ya? Alhamdulillah. Coba dicek masing-masing kelengkapan siswa kita, teman-temannya ada yang udah hadir atau tidak masuk, semuanya masuk ya? Alhamdulillah.
terkait tentang sejarah berdirinya dinasti Muawiyah, apa yang menjadi hal motivasi kita untuk mempelajari hal ini adalah kita akan mempelajari sesuatu yang baru dan menarik, sehingga saya mendengarkan video maupun hal-hal yang akan saya sampaikan nanti. Siap ya anak-anak? Siap? Lanjut. Anak-anakku, seperti minggu-minggu sebelumnya terkait materi-materi yang pernah saya sampaikan, bahwa Daulah Umayyah, dinasti Umayyah itu bagian daripada rentetan sejarah kebudayaan Islam yang harus kita pahami. Sehingga siapa yang tahu dinasti Umayyah itu berdiri setelah masa khalifah siapa? Sayyidina Ali. Oke, nanti kita bahas di dalam ya. Lanjut. Tujuan pembelajaran ini menjelaskan bahwa bagaimana proses berdirinya Daulah Umayyah. Yang kedua menjelaskan khalifah-khalifah pada masa Daulah Umayyah. Ini yang akan kita pelajari bersama. Maka anak-anakku, saksikan dengan seksama. Sampai nanti ikuti dengan baik supaya apa? Supaya nanti memahami secara utuh. Lanjut. Kompetisi ya bisa menerangkan apa yang menjadi sejarah tersebut. Lanjut. Nih, sebelum kita mulai acara ini, kita lanjutkan untuk menyimak apa yang menjadi ini. Kita lanjut ya. Cek. Nanti dipahami. Setelah kita nanti diskusi terkait tentang video yang akan kita lihat dan Berdirinya dinasti Umayyah bermula dari peristiwa tahkim atau perang sifil, yaitu perang antara kubu Muawiyah melawan Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat setelah wafatnya Nabi Muhammad. Perang sifil terjadi usai kematian khalifah ketiga Utsman bin Affan pada 17 Juni 656 Masehi yang membuka peluang
Anak-anakku yang sangat saya cintai dan saya banggakan, itulah dari beberapa video yang sudah kita saksikan. Ada beberapa kesimpulan hal terkait materi yang kita pelajari hari ini. Perlu diketahui anak-anakku bahwa kemenangan kelompok Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal tidak membuat surut nyali Muawiyah bin Abi Sufyan dalam menggulingkan Ali dalam memimpin sebuah pemerintahan. Kekalahan Muawiyah pada perang Jamal tidak menyurutkan dan menjadikan sesuatu hal dan diteruskan dalam perang-perang selanjutnya. Kekalahan pada perang Siffin lagi-lagi tidak membuat hati Muawiyah surut untuk mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah tidak menerima kemenangan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Muawiyah tidak menerima sehingga sikap tidak mau menerima kekalahan itu diwujudkan dengan mengajak damai Khalifah bin Abi Thalib. Ajakan berdamai Muawiyah itu diajukan kepada Ali bin Abi Thalib sampai 3 kali dengan cara membujuk dan merobek-robek Al-Quran. Pada akhirnya Ali bin Abi Thalib bersedia berdamai setelah melihat Al-Quran dirobek-robek oleh Muawiyah. Anak-anakku, dari hal di atas, skenario perdamaian pun diatur oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan gagasan Amr bin As. Kubu Muawiyah dan kubu Ali bin Abi Thalib sepakat bertemu untuk melakukan perundingan damai di kota Damatul Jandal yang secara geografis terletak di antara Madinah dan Damaskus, kini masuk menjadi wilayah Arab Saudi. Anak-anakku, jadi setelah Muawiyah mengadakan perundingan yang pasti dengan Ali bin Abi Thalib, yang mana dari pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As, sedangkan dari Ali bin Abi Thalib di antara sahabat yang dipimpin oleh Abu al-Ash'ari Musa al-Ash'ari dari puncak perundingan damai itu, dia berdialog Musa al-Ash'ari dan Amr bin As sebagai berikut. Bagaimana perundingannya ini? Perundingannya adalah Musa al-Ash'ari sempat menawarkan untuk mengangkat Abdullah bin Umar, tapi Amr bin As menjawab dengan pertanyaan, kenapa bukan anak saya saja yang Anda mengenalinya? Abu Musa menjawab, dia putra Amr bin As, adalah orang jujur, tapi Anda sudah mencocokinya dan merusaknya dengan fitnah. Sehingga dilanjutkan dengan beberapa perundingan, kemudian di depan kehadiran dari 2 kubu yang berjumlah sekitar 800 orang, Abu Musa al-Ash'ari mengumumkan, kami berdua telah mencapai kesepakatan yang kami nilai sebagai kesepakatan yang terbaik untuk umat, yaitu masing-masing dari kami berdua lebih dulu akan mencopot Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah dari jabatan khalifah. Setelah itu menyerahkan kepada umat Islam untuk memilih khalifah yang mereka sukai. Dan ini saya menyatakan telah mencopot Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Dan ini menjadi tipu muslihat, sehingga kedua orang ini sebagai utusan dengan serta-merta menjadi orang yang sudah punya kekuasaan. Tapi Musa Ash'ari telah mencopot Ali dan saya sendiri juga ikut mencopotnya seperti yang dilakukan Abu Musa Ash'ari. Dengan Amr bin As juga mencopot Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah adalah melanjutkan kekuasaan Utsman bin Affan dan lebih berhak menggantinya. Ini termasuk hal tipu muslihat yang telah dilakukan oleh Amr bin As sebagai utusan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Anak-anakku, ini beberapa kesimpulan bahwa berdirinya dinasti ini telah memakan banyak korban terkait perebutan kekuasaan. Jadi ada yang namanya pimpinan yang mulai Khalifah Utsman bin Affan dan diteruskan oleh Ali bin Abi Thalib. Ini terjadi beberapa banyak tipu dan hal-hal perang saudara antar umat Islam.
Ini menjadi hal-hal yang harus kita pahami, harus kita jadikan sebuah hikmah bahwa perang saudara itu sangatlah sakit, sangatlah merusak para kekuatan-kekuatan secara di dalamnya. Jadi anak-anakku, maka setelah kita ketahui dengan adanya perang-perang seperti ini yang telah ketahui dan kita pelajari pada sejarah-sejarah sebelumnya, ini menjadi hal yang harus kita ambil hikmah yang sebaik-baiknya. Anak-anakku, setelah mendengar ini, supaya anak-anakku lebih bisa semangat dalam mempelajari sejarah-sejarah Islam dan mempelajari sejarah yang akan kita pelajari di materi-materi berikutnya. Bisa disimpulkan dengan baik bahwa sejarah itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Tetap semangat dan tetap selalu menjaga kesehatan. Dan dilanjut ada tambahan sedikit terkait tentang kesimpulan yang sudah kita saksikan videonya. Ini setelah kejadian dan yang kacau itu, Abu Musa al-Asy'ari meninggalkan kota Jumadil Jandal menuju Mekah, sementara Amr bin As dan anggota delegasinya meninggalkan Jumadil Jandal untuk menemui dan memberitahu Muawiyah tentang hasil pertemuan tahkim, sekaligus mengucapkan selamat kepada Muawiyah sebagai khalifah. Inilah awal kekuasaan dinasti Muawiyah di Damaskus. Sementara itu Abbas dan Syarih menemui Ali bin Abi Thalib untuk memberitahu hasil pertemuan tahkim, dan sejak itu setiap menunaikan sholat subuh, Ali bin Abi Thalib melakukan kunut dengan doa yang berbunyi, Ya Allah, jatuhkanlah laknatmu kepada Muawiyah, Amr bin As, Habib, Abdurrahman bin Mu'talib, Al-Daklab bin Qais, Al-Walid, dan Abu Al-Awar. Setelah mendengar kabar tentang doa kunut Ali bin Abi Thalib, akhirnya Muawiyah juga melakukan kunut dengan doa yang berbunyi, Ya Allah, jatuhkanlah laknatmu kepada Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Hasan, Husain, dan Ashtar. Sikap damai Ali bin Abi Thalib ternyata tidak memberi perdamaian yang sesungguhnya, justru menambah sejarah panjang pertikaian Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Kelompok Ali bin Abi Thalib justru kemudian pecah menjadi 3 kelompok. Kelompok Khawarij, pengikut Ali bin Abi Thalib, dan kelompok bin Abi Thalib setuju dengan sikap Ali bin Abi Thalib. Ini anak-anakku, saya kira cukup. Semoga manfaat. Terima kasih. Silakan setelah anak-anakku video selesai, bisa salah satu bisa memberikan kesimpulan apa yang isi daripada video itu. Bisa berdiri di tempat saja, tidak apa-apa. Sedikit saja, bagaimana setelah sampean ini memberikan dan melihat bagaimana video itu sampean tonton. Ayo kamu berdiri tidak apa-apa, misalnya. Ayo, bagaimana rasanya setelah melihat video terkait tentang dinasti Umayyah, sejarah-sejarah ini? Senang atau bagaimana? Silakan. Silakan. Ayo, senang ya? Senang. Tanda. Alhamdulillah. Jadi anak-anakku, apa yang kita ketahui ini menjadi sesuatu yang harus kita wujudkan bersama. Di video sebagai bentuk media bahwa ini bisa menjadi model pembelajaran yang nanti bisa memahami secara baik. Secara singkat proses berdirinya pada materi ini, para pakar sejarah menyatakan bahwa berdirinya dinasti
Umayyah itu merupakan bentuk sabotase dari pemerintah yang sah yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, yakni pemerintah terakhir Khulafaur Rasyidin, merupakan sabotase oleh mayoritas masyarakat Islam sebagai pengganti Khalifah Utsman bin Affan yang meninggal terbunuh. Berbagai cara dilakukan oleh Muawiyah untuk melengsarkan Ali bin Abi Thalib, sehingga banyak kelompok yang memfitnah Ali dengan menyebarkan isu bahwa Ali lah yang berada di balik terbunuhnya Utsman bin Affan. Terus bergulir isu dan fitnah. Setelah Abi Thalib, pihak yang lain bertanggung jawab terhadap kematian Utsman bin Affan diperkuat oleh ketegasan Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang kematian Utsman bin Affan. Mereka kemudian mengangkat perang terhadap Ali bin Abi Thalib dengan tujuan memaksa Ali untuk mengakui perbuatannya, sehingga terjadilah perang yang namanya perang apa? Perang Siffin, karena Siti Aisyah, bukan perang Siffin tetapi perang Jamal, karena Sayyidina Aisyah beliau ketika perang mengendarai itu yang terjadi, sehingga apa? Terjadi peperangan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga tetap dimenangkan Ali, tetapi Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mau tetap bersikeras mencari cara dengan ilmu muslihatnya selalu, sehingga Ali menyerahkan secara sukarela, silakan pemerintahan ini sampean pimpin dari Muawiyah dengan beberapa syarat, harus demokrasi dan keluarga saya harus sampean lindungi. Itu salah satu beberapa syarat yang diberikan oleh Ali kepada Muawiyah lewat putranya Hasan, Sayyidina Hasan. Itu ya. Jadi anak-anakku sedikit terkait tentang materi sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Untuk terakhir, sebagai penutup anak-anak itu diharap untuk bisa memahami poin-poin yang ada, sehingga membuat rangkuman kesimpulan baik video maupun materi yang sudah kita pelajari. Ya, siap ya? Tetap jaga kesehatan. Semoga ini bisa menjadi manfaat dan selalu tetap semangat menuntut ilmu. Ya, ada yang mau bertanya? Cukup? Alhamdulillah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.